saya Elfrin Natania Sihaan. Saya Soputri Siringoringo. Nama saya Marta Romaito. Nama saya Darwin Nicholas. Dengan NIM 210305044. Dengan NIM 210305031. Dengan NIM 21034. Dengan NIM 210305041. Video ini merupakan praktikum tentang bahan hortikultura. Bahan hortikultura yang saya gunakan adalah pisang. Untuk rendemen awal, pisang ditimbang dan didapatkan berat total adalah 100 gram. Lalu, pisang dikupas untuk mendapatkan berat yang dapat dikonsumsi yaitu 80 gram. Nilai rendemen awal adalah 80%. Berikut merupakan pengamatan pisang dalam perlakuan penyimpanan kontrol atau dalam suhu ruang dengan perubahan yang dapat diamati. Perlakuan khusus ini yaitu dengan membungkus batang pisang dengan plastik ataupun selotip lalu menyimpannya di dalam wadah plastik dan disimpan pada suhu dingin kulkas. Berikut ini merupakan penampakan dari pisang dengan penyimpanan dengan perlakuan khusus. Pisang dalam perlakuan ini mulai tampak agak kecoklatan, namun teksturnya masih keras dan tidak lembek. Berikut ini merupakan hasil rendemen akhir, yaitu 83,33%. Pada praktikum ini, pisang yang disimpan pada suhu ruang cepat mengalami penurunan mutu, sedangkan dengan perlakuan khusus, mendapatkan hasil pisang masih dalam keadaan yang baik. Kesimpulannya adalah teknik penyimpanan yang dilakukan disimpulkan berhasil. Dasar pemilihan perlakuan. Perlakuan pertama, penyimpanan pada suhu dingin. Perlakuan suhu dingin merupakan cara paling umum dan ekonomis untuk memperpanjang masa simpan produk hortikultura sesuai dengan tinjauan literatur Fantastico 1986. Penyimpanan dingin adalah penyimpanan di bawah suhu 15 derajat Celcius di atas titik buku bahan. Pendinginan akan mengurangi kelayuan karena kehilangan air, menurunnya laju reaksi kimia, dan laju pertumbuhan mikroba pada bahan yang disimpan. Penyimpanan pada suhu dingin pada prinsipnya bertujuan untuk menekan kecepatan respirasi dan transpirasi, sehingga proses ini berjalan dengan lambat dan sebagai akibatnya, ketahanan masa simpan yang cukup panjang dengan susut bobot minimal, mutu masih baik, dan pasaran tetap tinggi sesuai dengan tinjauan literatur kadar 1992. Perlakuan kedua, penyimpanan pada wadah kedap udara. Prinsipnya ialah berkurangnya kadar oksigen di dalam wadah kedap udara hingga level tertentu yang dapat mematikan atau membuat tidak aktifnya organisme aerob yang merugikan baik serangga maupun jamur sebelum mereka menimbulkan kerugian yang berarti terhadap bahan sesuai dengan tinjauan literatur Hyde dan Burrell 1982. Penjelasan terkait karakteristik produk. Jagung manis memiliki umur simpan yang sangat terbatas, yaitu hanya 2-3 hari jika disimpan pada suhu kamar 28-30 derajat Celcius sesuai dengan tinjauan literatur Lapangan DKK tahun 2020. Umur simpan yang pendek ini merupakan masalah utama dalam penanganan pasca panen jagung manis segar. Jenis-jenis kerusakan yang terjadi sangat penting terhadap kualitas kesegaran jagung manis, sementara konsumen membutuhkan jagung manis dalam kondisi segar menurut Katir DKK tahun 2015. Penurunan kualitas jagung manis dapat dihambat dengan menggunakan kemasan yang tepat. Pengemasan yang tepat dapat menjaga produk tetap bersih dan melindungi diri dari kemungkinan kerusakan fisik dan mekanik sesuai dengan tinjauan literatur Mariani dan Pradiana tahun 2008. Kesimpulan. Pada perlakuan pertama, jagung busuk di hari ke-6 karena sudah sepenuhnya air dan lendir memenuhi seluruh jagung. Pada perlakuan kedua, jagung busuk di hari ke-5 dikarenakan sudah sepenuhnya kulit jagung berjamur dan bintik air sangat banyak. Pada kontrol, jagung hingga hari ke-10 pun belum mengalami pembusukan. Selanjutnya adalah sawi hijau. Sawi hijau berwarna hijau tua pada bagian daunnya dan berwarna hijau muda pada batangnya. Teksturnya halus dengan aroma segar khas sayur sawi. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama, sawi 4 ikat yang setiap ikat beratnya 120 gram, pisau, timbangan, wadah terbuka, dan wadah tertutup 2 buah. Selanjutnya, 4 ikat sawi hijau tersebut diberi perlakuan yang berbeda. 1 ikat sawi hijau sebagai kontrol diletakkan di wadah terbuka dengan suhu ruang.
1 ikat sawi hijau digunakan untuk menghitung rendemen awal, 2 ikat sawi diberi perlakuan khusus untuk memperpanjang umur simpan sawi hijau dengan memasukkannya ke dalam wadah tertutup, lalu dimasukkan ke dalam kulkas. 1 diantaranya digunakan untuk menghitung rendemen akhir. Kemudian sawi hijau untuk menghitung rendemen dipotong bagian bawahnya, kemudian bagian yang dapat dimakan ditimbang dan dicari rendemen awalnya. 2 ikat sawi hijau dimasukkan ke dalam wadah tertutup, kemudian disimpan di suhu kulkas, dan 1 ikat sawi disimpan di suhu ruang. Ketiganya diamati perubahan setiap harinya. Sawi pada suhu ruang membutuhkan waktu 10 hari sehingga bagiannya tidak dapat dikonsumsi lagi. Ciri-cirinya seperti daunnya menguning dan kering. 1 ikat sawi di suhu kulkas dikeluarkan pada hari ke-9 dan dihitung rendemen akhirnya. Bagian-bagian sawi yang mulai menguning dikeluarkan dan sawi yang dapat dikonsumsi ditimbang lalu dihitung rendemen akhirnya. 1 ikat sawi lagi tetap disimpan hingga tidak dapat dikonsumsi lagi. Pada brokoli dilakukan 4 perlakuan. Yang pertama adalah suhu dingin dengan kemasan. Yang kedua suhu dingin tanpa kemasan. Yang ketiga suhu ruangan dengan kemasan. Dan terakhir suhu ruang tanpa kemasan. Lalu setelah 8 hari, brokoli yang disimpan dalam suhu dingin dan dengan kemasan dibuka kembali. Hasilnya terlihat brokoli masih segar. Hal ini dikarenakan aktivitas enzim terhambat di suhu dingin dan mikroba atau bakteri pengurai tidak bisa berkembang biak di suhu dingin. Karena sama-sama disimpan di suhu dingin, brokoli yang disimpan di kulkas tanpa kemasan masih awet dan layak dikonsumsi, walaupun tidak sebagus dengan brokoli yang ada di kemasan. Ada brokoli yang disimpan di suhu ruang tanpa kemasan, dan brokoli menjadi layu dan menguning. Bagian atas brokoli juga menjadi warna kuning dan ada sebagian bercak warna putih. Pada brokoli yang disimpan di suhu ruang dengan kemasan, brokoli juga menjadi layu dan muncul warna kuning di bagian atas brokoli.